Nah, kemudian saya akan memberikan materi yang cukup advance gitu ya, yaitu mengenai rule dalam Facebook Ads. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu 24 jam gitu ya, memantau dashboard dan melihat apakah dashboardnya lagi bagus atau enggak, karena kita bisa membuat Facebook Ads ini automated, atau kita bisa memberikan rule-rule, jadi nyalanya kapan, matinya kapan, dan seterusnya. Tapi fungsi rule ini yang sebenarnya lebih daripada mati kapan dan nyala kapan, yang lebih penting adalah untuk menahan laju iklan berjalan pelan-pelan sesuai dengan KPI produk kita atau target cost per purchase-nya kita. Tuh. Nah, jadi kita perlu nih membuat aturan untuk bisnisnya kita ya. Jadi kayak ibaratnya ya kita bikin perusahaan gitu ya. Jadi jam kerja mulai jam berapa, pas bekerja itu peraturannya apa, off kerja kalau apa, full day kalau apa, off sementara kalau apa, on sementara kalau apa. Jadi ini adalah peraturan-peraturan yang pada umumnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh rules yang saya pasang gitu ya ketika menjual krim alis atau eye care, di mana target leads kita pada saat itu adalah 3.000 gitu. Jadi itu adalah rule-nya mulai jam 5 pagi. Jika spend sudah 3.000 dan tidak ada lead masuk, maka dia otomatis off. Dan jika spend lewat dari di atas 5.000 dan ada hasil, maka lanjut. Namun jika ternyata tidak ada hasil, kalau di atas 3.000 maka off. Nah, ini saya kan praktekin aja gitu ya, biar Anda semakin paham maksud dari rules ini tuh seperti apa sih. Oke, kita akan coba praktek. Jadi katakanlah ya, saya menjual sebuah produk gitu dengan saya menjual buku lah ya. Dengan di sini CPP targetnya adalah, setelah kita hitung-hitung, ini targetnya adalah 30.000. Oke. Ini seperti ini ya. Menjual buku dengan target cost per purchase-nya adalah 30.000. Nah, rule pertama, ini saya tulis di sini ya. Rule pertama adalah rule nyala jam 4 pagi. Jadi saya bisa menggunakan rule ini untuk menyalakan campaign di jam 4 pagi gitu ya. Kemudian rule kedua, setelah rule nyala, kita perlu namanya rule stop loss. Stop loss ini rule-nya adalah jika spend sudah 30.000 dan purchase-nya di bawah 1 atau 0, maka off. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, kira-kira iklan mana yang mati? Jawabannya adalah iklan B, benar ya. Jadi dia sudah di atas 30.000 dan purchase-nya di bawah 1, makanya dia di off-in. Sedangkan yang atas sudah 30.000 dan dapat 1, dan yang C sudah di atas 30.000 dan dapat 2, jadi tidak kena stop loss. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah namanya rule cost control. Jadi jika CPP sudah di atas 30.000 dan CPP di atas 30.000, maka off. Jadi kita lihat bahwa ada rule yang menjaga biar stop loss, untuk menjaga sekalinya di atas 30.000 mati, dan kalau dia sudah spend benar-benar di atas 30.000, berarti 90.000, 100.000, 200.000, dan ini angka tetap 30.000, maka dia akan off. Nah, ini adalah rule cost control. Jadi seperti itu cara kerjanya. Dan yang terakhir biasanya saya hanya menggunakan rule stop, rule off lah. Jadi kita nyalain, kita matiin semuanya yang jam 12 malam mati semua. Oke, ini kita bisa setting seperti itu.